Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Hanya Status. Jangan hanya status. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat 39 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Jangan hanya status, namun kehidupan kami juga menunjukkan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ada sebuah pepatah mengatakan, like father, like son. Bagaimana ayahnya, bagaimana anaknya. Maka sesungguhnya seharusnya bukankah seperti demikian? Ada dua bagian. Ada yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali buah yang jatuh pohonnya memang di tebing sehingga jatuh ke bawah. Like father, like son. Seharusnya seperti demikian. Kalau kita memiliki Allah yang kita sebut Bapa, sebagai Bapa dan Ayah bagi kehidupan setiap kita, maka sesungguhnya kita harus mencerminkan dan hidup seperti Bapa yang dalam kehidupannya sebagai Allah menyatakan segala cinta kasih dan perbuatan-perbuatan yang indah dan anugerah-anugerah yang baik yang dilakukan Bapa. Kita pun juga melakukannya. Sehingga kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Maka supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Like father, like son. Kita bertemu di dalam ayat yang ketiga, ayat yang 39 dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Bahwa orang Israel itu sangat mengagungkan mereka keturunan dari Abraham. Sementara Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang kita percaya juga saat ini. Mereka lebih mengagungkan Abraham tapi lupa kepada siapa mereka seharusnya menyembah. Harusnya mereka menyembah juga kepada Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Namun mereka tidak demikian. Apa bukti daripada tidak demikian? Apa yang firman Tuhan katakan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Artinya yang disebut dengan like father, like son tidak berlaku pada sebagian orang Israel pada waktu itu. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Mereka hanya status saja, tapi mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Hidup mereka tidak seperti Abraham yang punya ketaatan, yang punya iman, yang menjadi sahabat bagi Allah. Tapi hidup mereka justru melawan Tuhan. Hidup keturunan Abraham tidak mengikuti daripada nenek moyangnya Abraham. Bagaimana punya hati yang takut akan Allah, bagaimana hati dan kehidupan yang menyembah Allah, dan bagaimana hati dan kehidupan yang menjalankan kebenaran firman Allah. Yang dilakukan oleh mereka bukan memuliakan Tuhan, tetapi berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Tindakan yang sangat luar biasa yang berbeda jauh dengan status mereka. Kalau dalam perjanjian lama kita paham, karena terjadi perbedaan pandangan siapakah Mesias yang akan datang bagi bangsa Israel. Sebagian tatkala Yesus sudah datang sebagai Mesias, mereka tetap tidak mempercayainya. Mereka tetap menantikan Mesias menurut versinya mereka, yaitu Mesias yang membawa kemenangan dan dominasi kekuasaan di dalam dunia ini secara fisik. Tapi mereka tidak pernah belajar tentang iman Abraham.
Mungkin mereka hanya menerima berkat-berkat Abraham, tapi tidak punya iman kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Kondisi ini disebut dengan kondisi mereka hanya status saja. Oleh sebab itu renungan yang kita akan pelajari hari ini adalah jangan hanya status. Karena tatkala kita memiliki status sebagai anak-anak Tuhan, maka pertanggungjawabannya juga kita kepada Tuhan. Bagaimana sahabat perjalanan memberikan respon tatkala polisi kepolisian yang bergerak di bidang narkoba ternyata anaknya melakukan tindakan narkoba? Tidak hanya pengguna tapi juga pengedar. Maka kita boleh mengatakan itu tidak like father like son. Hidupnya tidak seperti bapaknya. Betul, dia adalah anak daripada bapak yang bersangkutan, tapi hidupnya jauh. Yang satu memberantas narkoba, yaitu ayahnya, tetapi anaknya adalah justru pengguna dan pengedar narkoba. Maka kita akan geleng-geleng kepala dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi bukankah ilustrasi ini juga adalah gambaran tentang diri kita? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi kita anak-anaknya tidak menjaga kekudusan dan tidak hidup di dalam kebenaran. Bukankah itu seperti bangsa Israel? Engkau mempercayai Abraham, engkau mempercayai Tuhan yang disembah oleh Abraham, tapi hidupmu tidak mengimani dan menjalankan firman-firman yang disampaikan kepada Abraham, engkau tidak melakukannya. Bahkan firman Tuhan berkata, bahkan mereka berniat untuk membunuh aku. Betapa keji sikap manusia dan betapa tidak terpujinya sikap manusia. Sikap-sikap seperti ini, kita boleh mengatakan akan banyak bertemu dengan orang-orang seperti demikian. Kalau kita sebagai korbannya, ada sebagian anak Tuhan pada akhirnya kemudian meninggalkan imannya. Dia meninggalkan Yesus dan mencari iman-iman yang baru. Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa terjadi seperti demikian? Karena mereka kecewa. Mereka kecewa dengan para pemimpin. Mereka kecewa dengan anak-anak Tuhan yang punya status sebagai anak Tuhan, tapi kehidupannya berbeda jauh. Apa yang dianjurkan, diperintahkan Tuhan tidak dilakukan, tetapi apa yang dilarang Tuhan dan supaya tidak dilakukan, justru itulah yang dilakukannya. Itulah kelompok daripada orang-orang yang hanya status saja. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar, jangan hanya kita bangga, senang, bersuka cita karena kita statusnya adalah anak-anak Tuhan, karena kita statusnya sebagai hak pewaris kerajaan surga, bahwa kita satu hari kelak nanti akan masuk ke rumah Bapa yang indah di surga sana. Tapi tidak hanya status, kita belajar dalam kehidupan kita pun kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan terang dan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap dan tingkah laku kita, lewat kekudusan kita, lewat kebenaran hidup yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat buat orang lain dan bukan menjadi musibah. Dimanapun kita berada, kita menjadi inspirasi bukan menjadi gangguan. Biarlah kita berjuang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan berdoalah, ya Tuhan, jangan biarkan aku menjadi anak Tuhan hanya status saja, tapi kehidupan kami tidak ada bedanya dengan dunia ini. Tapi ubahlah aku menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami. Jangan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hanya status saja, namun kehidupan kami pun mencerminkan tentang karakter, kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.